Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menangani anak dengan gangguan bicara. Berdasarkan referensi dari buku PAUD 4208, Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, strategi penanganan anak dengan gangguan bicara harus disesuaikan dengan jenis gangguan yang dialami, misalnya gagap atau stuttering, keterlambatan bicara atau speech delay, serta gangguan artikulasi. Secara umum, penanganan oleh guru PAUD ditekankan pada penciptaan lingkungan yang mendukung dan penggunaan strategi komunikasi yang tepat. Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi yang diajarkan dalam konteks penanganan gangguan bicara. Yang pertama, strategi umum penanganan gangguan bicara. Strategi ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan mengurangi tekanan pada anak saat mereka berbicara. Step pertama, gunakan kalimat pendek dan sederhana. Misalnya, saat berkomunikasi dengan anak, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu kompleks. Hal ini dapat mengurangi tekanan pada anak untuk merespon dengan kalimat panjang. Step kedua, kurangi tekanan saat anak berbicara. Misalnya, hindari membuat anak merasa terburu-buru atau dihakimi. Berikan waktu yang cukup bagi anak untuk menyelesaikan ucapannya tanpa disela. Step ketiga, yaitu hindari menyela pembicaraan anak. Hal ini merupakan poin penting yang harus dihindari oleh guru atau orang tua. Menyela hanya akan memperburuk kondisi gagap dan merusak kepercayaan diri anak. Step keempat, ciptakan lingkungan komunikasi yang santai. Misalnya, jadikanlah kegiatan berbicara sebagai aktivitas yang menyenangkan dan bebas dari kecemasan. Step kelima, modelkan bicara yang lancar. Misalnya, guru harus berbicara dengan nada tenang, tempo yang sedikit lambat, dan ritme yang jelas agar anak mendapatkan model bahasa yang baik. 2. Penanganan khusus untuk gagap atau stuttering. Gagap adalah masalah ketidaklancaran bicara yang seringkali diikuti oleh gejala fisik seperti mata berkedip dan dapat menyebabkan masalah sosial emosional seperti pemalu dan menarik diri. Step pertama yang harus dilakukan yaitu pemberian dukungan emosional. Karena anak yang gagap sering menjadi bahan ledekan, guru perlu memberikan dukungan penuh dan menciptakan lingkungan kelas yang empatik. Step kedua, fokus pada isi bukan kelancaran. Ketika anak berbicara, berikan perhatian pada apa yang mereka katakan, bukan bagaimana mereka mengatakannya. Hal ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pikiran mereka. Step ketiga, mengabaikan perilaku fisik yang menyertai. Misalnya, jika anak menunjukkan perilaku fisik saat gagap, seperti dahi berkerut atau tangan mengepal, cobalah untuk tidak menyoroti atau bersaksi terhadap perilaku tersebut. Step keempat, libatkan orang tua. Penanganan yang sukses memerlukan kerjasama dan konsistensi antara sekolah dan rumah. Orang tua perlu menerapkan strategi komunikasi yang sama di rumah. 3. Penanganan melalui interaksi sosial. Walaupun sumber lebih banyak membahas gagap, prinsip penting dalam penanganan anak berkebutuhan khusus adalah: pertama,
Memberi kesempatan interaksi interpersonal, misalnya ajak untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara rutin dan teratur. Hal ini bertujuan untuk melatih insting sosial dan komunikasi mereka. Kedua, hindari membedakan anak. Misalnya, perlakukan anak dengan gangguan bicara sama seperti anak-anak lainnya di kelas, namun tetap dengan penyesuaian strategi komunikasi saat berinteraksi langsung. Penanganan yang paling efektif seringkali melibatkan terapi bicara atau speech therapy profesional di luar lingkungan PAUD, di mana guru PAUD berperan sebagai pendukung dan pelaksana strategi komunikasi di lingkungan belajar anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.